dan fokus ataupun juga jangan lupa isu SDGs, jangan terlupakan untuk menjadi bagian bagaimana kontribusi di proceeding ini. Ya tentu terkait dengan keislaman, bagaimana sains, dan juga bagaimana keilmuan ataupun juga pengembangan inovasi yang bisa disampaikan oleh karya-karya para dosen ataupun teknik bisa disampaikan di sini. Tentu poin penting juga isu SDGs ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, saya harap di dalam penulisan nanti jangan lupa untuk terus memperkuat citasi ya. Citasi dalam konteks misalnya sekarang akan menulis, ya mensitasi karya yang lain yang kemarin atau yang tahun sebelumnya atau karya-karya lain dari kolega kita. Semoga ini juga menjadi kebiasaan dan juga eh, ranking ataupun juga posisi citasi kita dalam konteks karya ilmiah yang ada meningkat. Dan yang selanjutnya saya harap ada coaching untuk setiap mereka yang akan menulis supaya ada saling mendorong, mendukung dan juga mengingatkan ya ketika ada hal yang memang lemah atau kurang disampaikan dan juga perlu didorong untuk banyak yang terlibat. Jangan sampai yang terlibat hanya itu-itu saja atau orang-orang itu saja. Semoga acara ini akan terus berlanjut, kemudian juga di yang proceeding-proceeding lainnya lagi. Demikian dari saya, semoga lancar. Tolong sosialisasikan kepada seluruh dosen di UIN dan juga kepada Sivitas Akademika dan bangun juga kolaborasi bagi para dosen dengan mahasiswanya S2, S1 maupun S3. Banyak karya-karya mereka yang bisa kita terbitkan yang seperti di Fakultas Sains, kemudian di Fakultas FEB, Sosial dan Humaniora mungkin diajak juga. Demikian dari saya. Selamat, lancar terus, berkolaborasi dan saling memperkuat, dan semoga kita akan selalu unggul dalam penguatan akademik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Asep untuk sambutannya. Baik, sambutan selanjutnya dari Profesor Amelia Fauzia PhD selaku Ketua LP2M. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Pak Rektor Profesor Asep Saifuddin Johar, para dekan, para wakil rektor, para dekan, Kabiro dan para pimpinan UIN yang lain beserta rekan-rekan dosen ya, calon-calon penulis dari buku tentang yang akan diterbitkan oleh Tyler and Francis. Saya singkat saja, pertama untuk apresiasi ya kepada para pimpinan, terutama Pak Rektor yang selalu mendukung program-program dari kami LP2M untuk riset dan publikasi, terutama yang saat ini memang kita masih sangat kurang di level internasional. Alhamdulillah kita punya Prof. Maila ya, akademisi kita yang masuk dua akademisi dunia, scholars dunia yang alhamdulillah membantu kita semua untuk mencapai target-target penguatan kapasitas Sivitas Akademika khususnya dalam bidang publikasi. Bapak Ibu, Pak Rektor dan semua yang hadir di sini, ini acara sosialisasi dan technical meeting
yang memang kita khususkan untuk proceeding buku Taylor and Francis. Ini adalah upaya yang tahun kedua katakanlah ya, Prof. Naila ya. Jadi tahun lalu kita juga melakukan hal yang sama tahun 2024 dan alhamdulillah sudah tahun lalu itu 2 volume bukunya sudah terbit. Secara online bisa diakses. Ini saya kira yang paling penting karena riset-riset Bapak Ibu sekalian bisa dibaca oleh siapapun. Jadi open access itu menjadi penting. Dan tahun lalu tahun ini sudah bisa diakses terbit online pada bulan seingat saya Juli dan sekarang dalam proses untuk review untuk Scopusing. Jadi buat Bapak Ibu yang tahun lalu kami ucapkan terima kasih dan mohon bersabar untuk status Scopusnya. Ini tentu saja akan berkontribusi besar menyumbang dokumen Scopus bagi UIN. Kita ini masih kurang dari 3.000 dokumen yang ada dan sangat berharap funding ini akan menambah jumlah. Dan saya kira Pak Rektor dan para pimpinan kita semua percaya bahwa sebenarnya bukan hanya urusan ranking ya, bukan hanya urusan Scopus atau ranking, tapi ini semua merupakan upaya penguatan kapasitas. Jadi sekaligus penguatan kapasitas buat dosen untuk bagaimana bisa menulis, publish di publisher internasional. Jadi jangan hanya dilihat sebagai ini jangka pendek, tapi ini jangka panjang untuk penguatan kapasitas dosen untuk mempromosikan riset-riset yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan sangat baik. Dan itu saya kira yang membuat kenapa LP2M pimpinan Pak Rektor dan seluruh pimpinan sangat memiliki effort yang besar untuk mendorong upaya publikasi buku Taylor and Francis ini. Nanti Prof. Maila dan tim akan memberikan informasi yang detail tentang apa yang harus dilakukan, temanya seperti apa, buku tahun lalu seperti apa, dan seterusnya. Saya akan sedikit saja menambahkan informasi terkait insentif-insentif apa yang akan diberikan atau sedang diberikan oleh LP2M sebagai bagian upaya dari penguatan kapasitas dan mendorong semangat ya, mendorong Bapak Ibu sekalian untuk terus berkontribusi untuk melakukan riset, pengabdian masyarakat dan publikasi. Jadi pertama yang sekarang ongoing dan alhamdulillah ada dana internasionalisasi yang besar dari BLU. Jadi kami akan ada 13 ejang profesor ya, ejang profesor yang nanti akan memberi semacam ya kuliah, coaching, seminar, dan lain-lain di berbagai fakultas. 13 ejang profesor, 13 visiting profesor atau visiting fellow. Ini akan mendorong untuk riset-riset, kolaborasi internasional, dan lain-lain. Selain itu, tentu ada program yang sering kita sudah lakukan, ada Haki, insentif publikasi. Insya Allah akan nanti ada insentif publikasi, Bapak Ibu. Ini merupakan apresiasi buat Bapak Ibu yang sudah melakukan riset, publikasi, dan tidak mendapat dana riset dari UIN Jakarta. Ya, ada tambahan ini Prof. Mela, ini juga saya kira penting nanti. Tambahan adalah proofreading. Jadi Bapak Ibu kita lagi siapkan flyer untuk proofreading. Jadi bantuan untuk proofreading oleh native speaker. Ya, ini akan kita rilis dalam 1 minggu ke depan. Bapak Ibu bisa apply
untuk artikel yang sudah siap untuk dipublikasi di jurnal Scopus katakanlah Q sekian untuk mendapat bantuan proofreading. Saya kira akan banyak lagi informasi-informasi dari apa keseluruhan LP2M baik di Puslitpen, PLKI, eh, PPM dan seterusnya. Dan kita akan semuanya kita sampaikan informasinya di eh, grup Civitas dan juga di Instagram serta website LP2M. Itu spill singkat saja. Saya kira utamanya kita pada siang hari ini akan mendengarkan secara langsung dari Prof. Maila, kurator atau editor buku yang akan kita tulis bersama ini. Em, Tentu kita semua berharap dari buku ini nanti akan ada tambahan dokumen Scopus, ada skill yang didapat oleh yang ada lagi tentu saja kita di LP2M dan Pak Rektor semua menyiapkan insentif ya untuk pembayaran registration fee ya ini masih kita godok jumlahnya berapa. Alhamdulillah Pak Rektor dan Bapak Ibu Warek pimpinan ini yang sudah masuk grup saya lihat tadi sudah ada sekitar 130 ya. Prof. Naila ya, 163 malah, 163 em, dosen em, dan sivitas ya, mungkin mahasiswa S2 S3 yang ikut di grup proceeding Taylor and Francis. Saya berharap tulisan nanti yang dihasilkan juga besar, banyak sehingga apa kita memanfaatkan peluang luar biasa ini untuk benar-benar melatih em, apa skill kita untuk menulis dan akhirnya bisa publish. Saya kira itu saja dari kami LP2M. Di sini ucapan terima kasih pada Rektor, Warek, em, dan seluruh pimpinan, khususnya tim PLKI ya yang detail membantu untuk timnya Prof. Maila ini yang detail untuk nanti coaching. Jangan lupa nanti Bapak Ibu akan ada coaching, jangan khawatir ya, kita akan bantu semaksimal mungkin. Jadi terima kasih pada tim PLKI dan semua humas yang membantu, Puslitpen, PPM, dan semuanya yang membantu pada acara ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Amel untuk sambutannya. Baik, kita melanjutkan ke acara yang selanjutnya. Akan ada pemaparan sosialisasi dan info teknis penerbitan buku Proceeding dan Detailer dan Francis tahun 2025. Pemaparan kali ini akan disampaikan oleh Profesor Maila Dinia Husni Raihem, MA PhD, dan tim. Kepada beliau, saya persilakan. Terima kasih Bu Angelika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, para Wakil Rektor, kepada Ketua LP2M, Prof. Amelia Fauziah yang respon dengan sangat baik ya rencana ini dan juga bekerja sama dan mensupport luar biasa karena memang ini adalah program LP2M yang luar biasa publikasi ini dan kami tentu dengan senang hati bekerja sama dengan LP2M ya karena memang kerja publikasi tidak bisa kerja mandiri. Kemudian juga Sekretaris LP2M, tim LP2M, Bapak Ibu Dekan, para pejabat pimpinan UIN Sarjana Jakarta, dan saya lihat banyak guru besar, dosen, mahasiswa, dan juga tentu tim hebat di PLKI dan juga izin dari Kepala PLKI Prof. Arif Zamhari yang mengizinkan juga rekan-rekan untuk ikut serta dalam ya membantu LP2M untuk publikasi ini.
Saya sendiri menyiapkan dan senang sekali ya bahwa tadinya kita sempat ragu karena memang publikasi yang sebelumnya masih proses Scopus. Scopus indexing Scopus ini memang tidak bisa kita pastikan dengan maksudnya harus segera berapa bulan lamanya dan lain-lain. Apalagi kemudian Taylor Francis menjelaskan bahwa Scopus memiliki peraturan baru dan mereka tidak submit langsung kemarin karena mau menunggu peraturan baru. Ya, akhirnya kita juga oke kalau begitu dan mereka bilang nanti Oktober November mereka baru mau submit karena mau menunggu aturan baru itu dan kita pikir oke lah kita menunggu ya dan tapi mereka memastikan bahwa mereka akan memproses. Tapi tentu hasilnya juga eh, kita tidak di tangan kita ini semua. Ya, jadi kami sebagai tim kurator tugasnya adalah terus menjaga bahwa eh, yang amanat dari Bapak dan Ibu terus kita jaga untuk terus disampaikan kepada publisher. Ya, Bapak dan Ibu, kita bicara tentang kenapa sih tema SDGs ini dan apa aja sih tema SDGs. Kalau kami yang menulis tentang agama, apa bisa menulis di buku Taylor Francis ini? Tadi Ibu Prof. Amel bicara bahwa ini buku tahun kedua. Prof. Amel saya mungkin revisi sedikit. Ini buku ketiga. Karena sebenarnya di tahun pertama itu di pasca sarjana, di sekolah pasca sarjana. Ya, jadi tahun pertama itu bukunya papernya sedikit karena dananya memang sedikit hanya dari SPS, hanya 46 paper. Nah, itu sudah terindeks Scopus semua ya. Nah, ini kita untuk call for contributions rasanya nanti mungkin akan dirilis oleh LP2M dan memang ini panitianya adalah LP2M dan saya menyarankan kepada LP2M kita nggak usah lah bikin conference di hotel gimana ini Prof. Amel kita buat online saja tapi kita fokus pada eh, esensi tulisan ya rasanya nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut karena saya pikir diskusi lewat tulisan mungkin lebih long lasting nanti manfaatnya mengingat waktu tentu akan jauh lebih ideal jika ada keduanya diskusi secara langsung dan juga diskusi via tulisan tapi kalau kita dengan mungkin dengan efisiensi saat ini dan juga waktu mungkin memilih hanya lewat tulisan untuk tahun ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini yang di Sekolah Pasca Sarjana Prof. Amel dan ini hanya ada 46 paper dan paper UIN Jakartanya hanya 22 ya dan yang lainnya itu paper dari UIN Mataram, kemudian ada dari Kenya, ya dari Kenya tuh ada 5, kemudian dari mana lah dari beberapa negara lainnya ya. Jadi ya karena waktu itu juga tidak tersosialisasi ya, ya masih saya juga belum berpengalaman ya. Jadi ini pengalaman saya kedua sebenarnya jadi editor ya. Tapi masih coba-coba dan itu wah kerja keras ya nggak punya tim ya semuanya dikerjain sendiri ya. Baru ketika yang kedua kita berani ya karena sudah ada tim, kemudian juga udah tahu caranya seperti apa, ada sistemnya seperti apa dan seterusnya. Nah, yang tahun kemarin ada 100 paper UIN Jakarta. Nah, tahun kemarin juga ada AIP ya, American Institute of Physics. Tapi itu agak lama sekali ya. Ini masih on proses di AIP-nya. Kita baru saja email kepada AIP dan mereka baru bilang mereka punya tumpukan paper ya. Jadi masih on proses dan kita diminta menunggu. Kita tunggu ya. Kemudian kontrak untuk tahun ini yang Bapak dan Ibu Sains mereka juga minta kita menunggu. Tapi insya Allah kita akan dapat kontrak lagi, tapi saya tidak menjanjikan di 2025. Oleh karena itu kita tidak berani mengiklankan. Ya nanti mungkin kalau kita sudah dapat kontrak itu, kontrak lanjutan ya dari yang tahun lalu, maka kita akan share. Dan ini mungkin lebih pasti untuk Scopusnya, karena langsung ketika terbit, maka kita dapat Scopusnya langsung. Nah nanti tentu kita akan share kepada LP2M yang memang memiliki kapasitas di perguruan di UIN Jakarta untuk em, ya handling tentang eh, publikasi ini. Nah, ini tadi yang penjelasannya. Ini memang selalu setahun sebelumnya. Karena kenapa? Karena pelaksanaannya selalu di ujung tahun.
sebenarnya bisa aja kalau kita ngumpulin papernya di awal tahun, terbit di tahun yang sama. Tapi selalu ngumpulin papernya itu di akhir tahun. Jadi bukan berarti waktunya prosesnya 1 tahun, bukan begitu. Tapi kita baru ngumpulin ini kan di akhir tahun ya, bulan Oktober. Ya tentu akhirnya terbitnya di bulan di tahun 2026. Tahun lalu juga begitu. Paper itu baru terkumpul, ya baru kita submit itu di bulan Maret. Ya, jadi prosesnya itu ya ada aja yang minta waktu perbaikannya mundur dan lain-lain ya. Akhirnya tuh baru selesai semua itu di bulan Maret, 1 Maret saya masih ingat. Ya, Taylor Francis itu 1 Maret. Dan itu terbit di Juli itu termasuk cepat karena ada 2 volume. Ya, itu termasuk cepat ya. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan ini yang paper tahun ini kita berharap full papernya kita terima 31 Oktober. Nanti kawan-kawan Pak Zikri dengan Bu Evi akan menjelaskan seperti apa timeline-nya. Nah, temanya adalah harmoni dalam kompleksitas, kolaborasi lintas disiplin untuk solusi SDGs yang etis dan inovatif. Ya, jadi kita membuka segala bidang untuk bicara tentang SDGs ya untuk membuat dunia yang lebih baik. Ya, tujuannya untuk menghimpun studi empiris, tinjauan kebijakan. Jadi nggak mesti data lapangan, bisa saja tinjauan kebijakan, bisa praktik baik yang berorientasi pada dampak. Format proceedingnya naskah hanya 4 sampai 6 halaman, IMRAT melalui penalaan rekan sejawat atau peer review. Nah, ini temanya ya 17 SDGs ya, tema tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pertanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, semalam saya sempat ngulik-ngulik Elsevier itu mendata seperti apa sih mind mapping no poverty itu. Ini mungkin untuk ide, ini ada 55 halaman slide ini, tapi nanti nggak saya liatin semua. Tapi ini untuk ide Bapak dan Ibu ya. Ketika bicara no poverty, ini tema-tema yang gede, ini berarti tema yang paling banyak diambil oleh orang-orang. Dan ini berarti yang paling banyak dicari juga. Kalau misalnya mau bicara tentang sitasi, ini berarti banyak disitasi. Kalau misalnya mau mengejar sitasi, mau mengejar tulisan yang paling banyak dicari dan lain-lain. Jadi tulisan yang banyak dicari Bapak dan Ibu coba gunakan kata kunci poverty di keywords atau di judul ataupun di abstrak. Jadi Bapak dan Ibu ketika kita menulis tulisan queries atau mesin pencari itu menggunakan searching engines-nya itu ada di judul, abstrak, dan keywords. Nah, itu yang akan di tracking pertama kali, jadi bukan di konten. Nah, itu gunakan kata-kata yang paling banyak dicari. Ya, nah itu kata-katanya adalah ini. Jadi kalau mau berlatih supaya tulisannya banyak dibaca orang, paling enggak gunakan ya ini salah satunya word cloud-nya. Ya, kata-kata kalau yang tema 1 ya, no poverty SDG 1 gunakan kata-kata ini atau tema-tema yang bahas ini bicara tentang no poverty. Jadi kalau misalnya bicaranya tentang ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Ini berarti tapi bukan tema yang banyak dibahas. Uh, Ya saya juga bahas sih tentang tema yang jarang dibahas. Ternyata ada juga yang ngutip. Tapi kalau mau bermain strategi ya, biar banyak uh, dikutip ya. Instead of dibanding misalnya menggunakan uh, kata poor, lebih baik gunakan Pak Ferdi misalnya kayak gitu ya, dan seterusnya.
Nah, kemudian misalnya ini untuk zero hunger, ini yang paling banyak dibahas oleh para peneliti dunia itu adalah ini agriculture malnutrition, ya malnutrition crops, ya effects, ya dan seterusnya. Ya, ini good health and human beings, ya well-being, ya untuk teman-teman yang di psychology, di Vikas, ya ini ada patience, human, ya jadi di dalam judul ataupun di keywords masukkan kata ini. Kadang-kadang kita lupa loh dengan keywords, kita malah pakai keywords yang mungkin jarang dicari, gitu kan. Kemudian mungkin ya ini ya kata-kata ini ya saya mungkin kurang familiar ya. Kemudian ini untuk quality education untuk orang-orang pendidikan ya kata-kata education, students, universities, learning, ya schools ya. Ini kata-kata yang banyak ditulis dan banyak dicari. Ya, ini adalah word cloud, kata yang banyak ditulis dan juga banyak dicari. Ya, dari SDGs, tema SDGs. Nah, ini gender equality, tentu saja women, ya, female, human, ya, ternyata HIV itu banyak masuk ke tema gender equality. Ya, kemudian ini tema-tema water, clean water and sanitation, ya, dan seterusnya. Ini tema affordable clean energy. Ya, saya agak cepetin nanti bisa saya tinggalkan ini karena 17 temanya sengaja saya buatkan supaya Bapak dan Ibu nanti bisa lebih membukanya sesuai dengan tema Bapak dan Ibu masing-masing. Ini industry innovation and infrastructure, reduce inequality. Ya, ini ternyata Amerika loh. United States ya reduce inequality ya ini kayaknya menjadi tema yang banyak di studi Amerika ya. Dan banyak loh yang studi Amerika itu muncul di beberapa ini ya saya sampai ngeliatin kenapa ya oh ternyata ya ini sustainable cities and communities ya kebencanaan ternyata muncul di sini ya dan seterusnya. Ya, kalau dibuka lagi di laporannya Elsevier, lebih banyak lagi datanya sampai metode penelitiannya bisa kelihatan apa sih metodenya dan seterusnya. Ya, kemudian climate action, ya, oke dan seterusnya. Ini tentang life below water, ya menarik tuh diliatin. Oh, mereka meneliti tentang ini. Ya, life on land, ya penelitiannya tentang ini. Peace, justice, and strong institution. Ya, women muncul lagi di sini tentang justice, ya, and human, ya. Terus ini partnership for goals, sustainability, ya, dan seterusnya. Nah, kita balik lagi di sini, what are SDGs dan mengapa penting bagi riset, ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah kerangka 17 tujuan ya dari 169 target. Ya, jadi kalau dirinci lagi, nanti kalau mau masuk nggak ya, kalau agama dan lain-lain, itu banyak loh yang masuk sebenarnya ya. Ya, asal tadi tujuannya ya tadi mengakhiri kemiskinan, melindungi planet dan lain-lain. SDGs menandai area riset yang memecahkan masalah. Publikasi dapat memperoleh label SDGs yang dan ini yang bagusnya tentang SDGs. Jadi Bapak dan Ibu kalau yang mengikuti kemarin label 2% scientist saya salah satunya ya karena itu saya banyak mengangkat tema-tema SDGs. Sehingga impactnya adalah tulisan banyak dikutip UNESCO, kemudian badan-badan internasional dari PBB. Oleh karena itu dianggap tulisannya berdampak. Ya, jadi ketika kita mengangkat tema-tema SDGs, biasanya visibilitas dari karya kita menjadi lebih tinggi. Ya, menjadi rujukan bernilai saat mengajukan pendanaan. Ini juga bagus. Jadi kadang-kadang ada aja yang ngontak kita ya untuk jadi resource person ya. Jadi ya karena itu menulis tentang SDGs. Kok bisa ketahuan ya? Karena di ini ada trackingnya di Scopus. Nanti di akhir setelah pembahasan saya kasih tahu ya. Jadi ada simbol SDGs dan itu bisa kelihatan siapa aja yang meneliti tentang ini. Kemudian nilai SDGs kita itu berapa ada skival ya di setiap peneliti di Scopus. Jadi dengan begitu ketahuan. Jadi misalnya seorang peneliti di University Queensland
dia mencari partner penelitian ya. Ini baru aja terjadi. Kemarin ada peneliti dari University of Queensland mencari partner penelitian yang mengkaji tentang perkawinan anak. Ya, kebetulan dia mengkaji tentang sunat perempuan. Ya, kemudian dia trackingnya dari mana? Ya itu tadi skiffle dari tulisan-tulisan yang tentang perlindungan anak dan lain-lain. Ya, dia terus menemukan dari Scopus itu aja. Oh, ternyata udah sedemikian rupa ya metrik itu membantu orang menemukan peneliti lainnya. Ya, jadi makanya berguna banget tadi keywords ya dan lain-lain. Kemudian meningkatkan pemahaman publik atas kerangka PBB ini tentu saja. SDGs bukan sekedar daftar rujukan, tetapi peta jalan yang menautkan riset dengan solusi kebijakan dan praktik. Nah, untuk penulis ini memiliki nilai akademik ya, menjawab prioritas global yang mempunyai indikator jelas, topik interdisipliner, kesesuaian dengan peta penelitian, SDGs di Scopus atau Skival ya, visibilitas tematik meningkat, nilai sosial, mendorong kebijakan berbasis bukti, memperkuat praktik baik dan inovasi, membangun kemitraan dan seterusnya. Ya, dampak untuk universitas ini untuk PLKI, untuk UIN Jakarta, untuk LP2M, Saya visibilitas nyambung karya peneliti Zoom. UIN dalam peta SDGs di Scopus dan basis data internasional. Ini semalam saya uliki Prof. Amel, ini mungkin membantu LP2M untuk mengetahui petanya UIN Jakarta dalam tema SDGs seperti apa. Ya, saya kasih lihat nanti seperti apa petanya. Pemetaan SDGs itu pakai query juga. Nah, query-nya itu gimana menghitungnya? Nah, ini jadi kalau misalnya rankingan dunia yang namanya impact, sustainability itu semua juga pakai query hasil penelitian sustainability. Ya, jadi ada QS, sustainability, times higher education impact itu semua juga pada pakai research sustainability atau berapa banyak atau berapa impactful penelitian dari ilmuwan di kampus itu yang meneliti tentang tema-tema SDGs ya. Jadi ini yang menyumbang eh, ranking universitas. Nah, Scopus menambahkan klasifikasi SDGs pada profil penulis dan dokumen yang tadi saya sampaikan. Nah, saya langsung aja ke rapotnya UIN Jakarta. Nah, ini UIN Jakarta. Ya, ini kalau nilai UIN Jakarta itu dokumennya ada 2484 ya. Hmm, ada 1485 authors ya. Citation per publication ini lumayan bagus loh, 4,3 ya. Untuk Indonesia itu 4,2 ya. 0,1 lebih bagus dari kampus lain di Indonesia ya. Maksudnya ini apa? Satu dokumen disitasi 4,3 dokumen lainnya. Jadi lebih tinggi dibanding kampus lainnya. Jadi sitasi kita lumayan bagus untuk saat ini. Nah, kemudian kita itu H5 indeksnya untuk UIN Jakarta itu udah 27 ya. Social science ini tetap menjadi bidang keilmuan yang paling banyak ditulis ya. Nah, sekarang kita masuk kepada SDGs, tema SDGs yang banyak ditulis di UIN Jakarta. Tema yang paling banyak ditulis kita lihat dari data adalah tema ini ya, tema good health and well-being. Sini ada Prof. Zilhadia ya. Berarti itu salah satunya Fikes tuh Prof. Ya, good health and well-being, tapi termasuk juga psikologi. Ya, Ya, siap, Prof. Mela. yuk kita terus ya psikologi yang nulis well-being ya. Kemudian ya tentu juga eh, kawan-kawan dari fakultas lain yang menulis tentang kesehatan mental ya di sini masuk ke di sini ya. Kalau mau dilihat papernya sih bisa sih, tapi ntar saya masuk ke Scopus dulu. Nah, kemudian apalagi sih yang banyak juga ditulis. Di sini kan banyak ahli gender juga ya. Eh, ini ada 82 paper tentang gender. Education tuh banyak ahlinya tapi papernya tidak terlalu banyak ternyata 146. Ini peace ada 126. Kemudian ekonomi ini yang di luar dugaan loh. Cuman ada 73 ya.
Tapi mungkin juga ekonomi kepencar dengan reduce inequality dengan poverty. Karena mungkin orang ekonomi pembangunan dia nulisnya tentang kemiskinan ya dan lain-lain ya. Jadi dan bisa juga seperti halnya begini ya. Ini papernya dan ini citasinya. Jadi misalnya ya well-being tapi Prof Zil nulisnya banyak, citasinya dikit yang well-being. Nih, ini kan tulisannya banyak, citasinya kecil. Nah, kalau education juga gitu, tulisannya agak banyak, citasinya masih kecil. Nah, yang nulis poverty, jadi orang-orang yang nulis poverty di UIN Jakarta itu citasinya gede. Gitu. Ya kan? Nah, kayak gitu tuh. Jadi ini pembanding nih. Jadi yang nulis tentang tema-tema yang banyak disitasi di Indonesia itu di UIN Jakarta itu ya tentang poverty, ya tentang poverty. Kemudian tentang gender equality itu juga banyak disitasi ya. Economic growth ya tulisannya dikit tapi banyak yang citasi ya. Jadi tulisan banyak belum tentu banyak disitasi. Nah, yang kayak gini jadi perhatian. Nah, emang matrix itu harus dibaca terus karena memang strategi ya. Karena kalau tulisannya banyak tapi citasinya dikit, itu nilai skornya malah kurang. Nah, itu makanya harus balance dan tadi harus meningkatkan ya berarti itu harus sering-sering saling kadang-kadang kan kurang exposure atau kurang saling tahu ya penelitian dan lain-lain seterusnya. Nah, ini mau menunjukkan juga bahwa bisa aja nih saling terkait ya. Jadi sebuah tulisan dia bisa juga meneliti saling keterkaitan antar bidang dan lain-lain. SDGs nggak mesti hanya satu bidang. Dia bisa dari sini dia meneliti juga tentang bidang ini saling berkaitan dan seterusnya. Ya, ini dan juga dilihat bagaimana ini UIN Jakarta dan and the world. Nah, UIN Jakarta masih ya di sini dan seterusnya. Oke. Nah, oke saya mungkin nggak banyak di sini tapi nanti kalau mau digali lebih dalam rasanya nanti tanggal 16 ya kita ada pembicaraan lebih lanjut tentang tema-tema SDGs. Ada offline rasanya dengan LP2M di diorama tentang ya tema-tema SDGs ini. Eh, kla- Klarifikasi penting tentang indeksasi Scopus ini sebagai dua slide penutup dari saya sebelum saya berikan untuk teknis tentang penulisan kepada dua rekan saya Pak Zikri dengan Bu Evi. Penerbitan oleh Taylor Francis tidak otomatis terindeks Scopus. Ini untuk saya tidak mau dianggap bahwa simsalabim ini harus terindeks Scopus. Jadi saya tidak bisa memastikan karena memang tugas saya adalah memastikan kualitas supaya bisa memenuhi syarat indexing. Tetapi ini akan ada proses penilaian lagi dari Scopusnya sendiri. Scopus memiliki kebijakan seleksi dan Dewan Peninjau Independen, penerbit dan judul dievaluasi. Proceeding 2024 seri ini telah terindeks, proceeding 2025 sedang dalam proses pengajuan ataupun evaluasi. Scopus mengindeks buku pada level judul dan bab, monograf, ya, edited volume dan reference work. Kebijakan seleksi bersifat publisher base untuk buku, jutaan rekaman lintas disiplin. Taylor Francis menyatakan konten buku diindeks per bab di Scopus sesuai evaluasi. Nah, saya stop di sini, tapi mungkin sebelum saya stop, saya mau kasih lihat yang tadi saya sampaikan di mana sih di Scopus itu supaya mungkin Bapak dan Ibu yang nanti mungkin berkesempatan mau melihat di Scopus bisa tahu yang saya bilang kalau di Scopus itu ada namanya Scopus eh, Scopus lambang Scopus ya. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di Scopus itu ada lambang yang kayak gini nih, Sustainable Development Goals. Jadi ini UIN Jakarta. Nah, kalau di punya kita pribadi, ini juga ada nanti di atas lambang nama kita ada eh, ada ada ininya juga, ada lambang Scopusnya, ada lambang SDGs-nya, jadi ketahuan
kita nulis tentang SDGs tema apa aja. Dan orang bisa ngelihat, orang lain juga bisa ngelihat. Orang ini dia nulis Scopusnya, nulis SDGs-nya tentang tema apa aja. Nah, kayak gitu. Oh, ini nggak kebuka lagi ya. Ya, tapi nggak kebuka ya. Oke. Eh, saya sinyalnya lagi jelek karena di sini kayak sinyalnya nggak kebuka. Tapi untuk pemahaman Bapak dan Ibu ya bahwa di tabel SDGs inilah eh, Bapak dan Ibu akan melihat ya di sinilah ya tabel SDGs inilah Bapak dan Ibu melihat eh, informasi tentang, nah termasuk bisa ngelihat tentang siapa saja yang menulis SDGs dan lain-lain. Ya, saya serahkan kepada Pak Zikri ya, mungkin setelah itu baru nanti tanya jawab. Silakan Pak Zikri. Baik, saya mengundang Bu Evi, Bu. Ada urusannya. Oh, urutannya Bu Evi dulu. Ya, saya share screen, tapi saya share screen. Bentar ya. Maaf, sebentar. Oh, wait. Share screen. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maksudnya. Oke, maaf saya terlempar ya. Ya, sudah masuk lagi suara saya. Mohon maaf tadi terlempar. Udah masuk. Oke. Jadi sebelum tulisan Bapak Ibu nanti ditinjau oleh reviewer, akan masuk dulu ke tim editorial. Nanti tim editorial sekitar 1 sampai 2 kali itu akan mengecek tulisan Bapak Ibu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini untuk strukturnya tulisan Bapak Ibu itu harus memuat abstrak, kemudian ada kata kunci, pendahuluan, metode, temuan dan diskusi, kesimpulan dan referensi. Nah, untuk naskah, Bapak Ibu batasi naskah itu 4 sampai 6 halaman saja gitu. Jadi maksimal tuh 6. Nah, selebihnya kalau Bapak Ibu tulisannya 7 itu harus direduksi menjadi 6. Jadi sangat strict ya untuk halaman ini karena ketika Bapak Ibu kelebihan lebih dari 6 halaman itu akan dikenai biaya lagi. Bisa jadi akan dikenai biaya lagi gitu untuk prosesnya. Nah, kemudian untuk bahasanya juga bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Jadi usahakan untuk yang nanti akan submit itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Kemudian untuk prosesnya nanti Bapak Ibu mensubmit full paper Bapak Ibu, kemudian nanti tim editorial akan menceklis, kemudian akan masuk proses review sejawat, kemudian akan ya ketika ada notifikasi itu akan ada proses revisi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Next, Pak Zikri. Oke, jadi untuk timelinenya, untuk batas kirim naskah lengkap di proceeding tandef ini, Bapak Ibu silahkan submit sampai tanggal 31 Oktober 2025. Kemudian setelah itu nanti kami akan menceklis ya, tim editorial akan proses checklist sampai tanggal 5 November, kemudian peer review akan dilakukan 5 sampai 20 November, kemudian ada notifikasi sekitar 21 November dan revisi 21 sampai 29 November 2025. Nah, untuk biaya ini, biaya publikasi ini dikenakan biaya sebesar Rp5.500.000. Next. Nah, ini contoh-contoh tema riset SDGs ya. Bapak Ibu tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Maila. Lanjut saja Pak Zikri. Oke. Ya, jadi ini untuk
SDGs itu gunakan kata kunci dan terminologi SDGs yang jelas. Kemudian Bapak Ibu juga harus menyoroti ya implikasi kebijakan dan dampak masyarakat. Kemudian data yang terbuka ya jika memungkinkan. Next. Oke, next saja Pak. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang sering muncul ya dari Bapak Ibu, apakah pasti terindeks Scopus? Tidak otomatis ya, karena harus melalui proses evaluasi independen. Nanti untuk yang akan propose itu langsung dari publishernya kepada Scopus gitu. Bolehkah bahasa Indonesia? Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi harus bahasa Inggris ya Bapak Ibu ketika mensubmit. Nah, apakah bisa multi SDGs? Boleh. Ya bisa jelaskan keterkaitan dan fokus utama dari tulisan Bapak Ibu terkait dengan SDGs ini. Kemudian lanjut. Nah, untuk template Bapak Ibu nanti bisa mendownload template-nya di ini ya di link berikut. Nanti kami akan share linknya. Kemudian inilah daftar checklist ya, ada 17 checklist di sini untuk tim editorial akan memeriksa tulisan Bapak Ibu. Yang pertama itu pastikan bahwa manuskrip Bapak Ibu itu harus terkait dengan scope atau tema SDGs tadi yang 17 tadi. Kemudian untuk similarity index-nya itu kurang dari 15%. Kemudian untuk tulisan Bapak Ibu seperti yang dijelaskan itu harus 4 sampai 6 ya, maksimal 6 halaman. Nah, topiknya kalau bisa itu menarik ya, menarik untuk audiens internasional. Kemudian untuk artikelnya sendiri itu harus memuat pendahuluan, kemudian abstrak, kemudian metodologi, finding and discussion, kesimpulan, dan referensi. Nah, di sini Bapak Ibu harus menggunakan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu biasanya kalau tandem itu British ya, British English. Kemudian untuk tabel ataupun grafik itu nanti harus mengikuti guidelines. Nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian jika Bapak Ibu menggunakan gambar yang memang apa namanya jika menggunakan gambar itu tidak boleh dari yang material yang ada copyright-nya gitu. Kemudian untuk judulnya sendiri, judul tulisan Bapak Ibu itu antara 10 sampai 18 kata. Jangan lebih dari itu. Kemudian Bapak Ibu juga untuk abstraknya tidak boleh lebih dari 200 kata, jadi 120 sampai 200 kata. Kemudian abstraknya itu harus memuat apa saja ya, memuat tujuan, kemudian metode, kemudian hasil dan rekomendasi seperti itu. Nah, kemudian untuk pendahuluan ya, pendahuluan Bapak Ibu harus menyajikan latar belakang informasi mengenai latar belakang ya untuk penulisan manuskrip tersebut. Kemudian riset problemnya atau riset questionnya harus benar-benar terstate gitu ya di dalam pendahuluan. Kemudian untuk metodenya bagaimana? Metodenya harus mencakup ada riset desain, kemudian data collection, kemudian samplingnya seperti apa, data manajemennya bagaimana, kemudian data analisisnya juga seperti apa, reliability dan validity-nya seperti apa, dan tentunya ada ethical ya di situ. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bingung gitu kalau misalkan 4 sampai 6 halaman itu bagaimana gitu ya menyajikan semua metode gitu padahal tadi dibatasi 6 halaman gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu jelaskan saja tapi secara singkat gitu metode-metode yang dilakukan dan diberi penjelasan secara singkat seperti itu. Jangan semua dikeluarkan di sini gitu ya. Hanya poin-poin yang penting saja untuk metode ini. Kemudian, oh ya, satu lagi, Bapak Ibu juga tidak boleh karena ini sangat terbatas ya halamannya itu tidak usah melampirkan apa namanya tinjauan pustaka ya di situ, tidak usah. Jadi tinjauan pustaka itu langsung saja di introduction gitu. Jadi tidak ada section khusus untuk tinjauan pustaka seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk resultnya? Ya resultnya harus mengandung data, kemudian data itu juga harus dijelaskan gitu, jangan hanya ada datanya saja gitu. Kemudian untuk discussionnya juga harus terintegrasi ya antara literatur dengan data yang ada gitu. Nah, ini nih untuk apa namanya referensi ya, ini minimal 15 sampai 25 referensi di mana referensi yang ada itu 70 sampai 80%-nya harus berasal dari reputable journals 10 ya minimal 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir seperti itu.
Next, Pak. Nah, ini untuk table and figure. Ini di sini tabelnya. Jadi Bapak Ibu untuk table nanti sebenarnya ada di ini ya di template gitu. Cuma saya akan menjelaskan secara singkat saja supaya Bapak Ibu bisa teringat nanti ya. Jadi untuk table dan gambar ini tidak usah di tengah ya, tidak usah di tengah, tapi cukup di pinggir saja, pinggir kiri. Kemudian ada judul ya, judul table. Kemudian diakhiri titik dan untuk apa namanya ya judulnya itu diakhiri juga dengan titik. Nah, untuk di garis di table ini, Bapak Ibu tidak usah mencantumkan garis vertikal gitu. Jadi hanya garis horizontal, hanya 3. Jadi untuk yang awal saja, kemudian batas antara judulnya, kemudian akhir gitu. Jadi 3 saja dibatasi. Kemudian untuk gambar juga itu rata kiri saja, kemudian dikasih keterangan, diakhiri dengan titik, dan Bapak Ibu harus menstate ya tadi table berapa di naskah Bapak Ibu, kemudian kalau misalkan ada di dalam referensi gitu ya, dituliskan saja figur 1, kemudian kalau misalkan di dalam kalimat yang ada tanda kurungnya, berarti itu figurnya itu di apa namanya disingkat ya, disingkat kemudian nomor berapa seperti itu. Next. Nah, ini untuk sitasi. Sitasi tadi yang dipakai adalah APA 7 ya. Jadi Bapak Ibu cukup menuliskan nama penulis, kemudian tahunnya yang memang nanti dituliskan di naskah Bapak Ibu. Ini nanti sebenarnya kalau kita pakai reference manager ya, pakai Mendeley ataupun Zotero, ini Bapak Ibu tinggal di ini aja, tinggal memasukkan datanya, kemudian nanti dipilih ya untuk pencantumannya itu pencantuman referensi APA 7. Nanti di situ sudah ada untuk style APA 7 ini. Seperti itu. Baik, mungkin itu penjelasan teknis mengenai apa namanya checklist ya, editorial checklist. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Zikri. Silakan, Pak. Baik, mohon izin saya apa namanya melanjutkan apa penjelasan dari Bu Evi. Eh, Terima kasih. Baik, untuk timeline yang mungkin yang harus saya ingatkan kembali bahwa ada key dates untuk submission untuk paper ini. Jadi untuk submission full paper itu kami harapkan Bapak Ibu tidak lebih dari 31 Oktober 2025 dan itu dalam bentuk sudah di dalam bentuk template yang jadi di filenya di copy paste ke template, kemudian sudah dalam bahasa Inggris British. Kemudian nanti kami akan lakukan editorial check. Kembali lagi diulangi, ada tanggal 31 sampai 5 November ini editorial check kami laksanakan melihat komponen-komponen yang tadi 17. Kemudian setelah itu akan ada peer review yang kami akan bagikan kepada para ahli sejawat untuk diberikan komentar perbaikan konten. Kemudian nanti ada notification dari editorial check dan review dan kemudian ada proses revisi di tanggal 21 sampai 29 November 2025 dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa submit lebih cepat dan bisa publish lebih cepat dan dan hasil apa namanya nanti publikasinya bisa nampak di online lebih cepat. Baik, selanjutnya adalah bagian yang penting juga dari kebijakan Taylor Francis adalah Taylor Francis itu sejak 2022 karena sudah berkembang banyak sekali AI. Nah, ini Taylor and Francis membuat kebijakan mengenai penggunaan AI generatif, ya. Nah, uh, Taylor and Francis itu mendukung penggunaan AI generatif secara bertanggung jawab. Nah, itu ada apa saja? Yang pertama adalah generasi dan eksplorasi ide. Jadi, ketika ingin mencari ide, itu bisa kita dibantu brainstorming oleh dengan generative AI. Kemudian yang kedua adalah peningkatan bahasa, terutama bagi penulis non-natif. Nah, peningkatan bahasa ini bisa misalkan artikelnya ditulis dulu dalam bahasa Indonesia dengan struktur yang simpel saja, bahasa yang sederhana, subjek, predikat, objek, dan keterangan, dan itu tidak terlalu panjang bahasanya dan tidak jamak. Nah, setelah itu baru dialih bahasakan menggunakan alat translate biasa dan kemudian bisa digunakan AI ini untuk
meningkatkan keterbacaan seolah-olah ini dibaca untuk natif, jadi lebih mudah dipahami secara konteks. Kemudian yang ketiga adalah pencarian literatur yang lebih interaktif, dan ini bisa banyak sekali sekarang pencarian literatur yang memberikan, ketika kita memberikan term itu dia akan langsung mencarikan artikelnya, kemudian siapa autornya, metodenya apa, hasilnya apa, dalam bentuk tabel ada 32 hasil langsung. Dan itu juga boleh karena apa? Karena dia akan mencarikan saja. Artinya lebih mempermudah kita untuk mencari apa namanya referensi yang relevan. Selanjutnya adalah klasifikasi literatur. Nah, dari literatur yang banyak itu kemudian kita bisa dibantu oleh AI untuk mengelompokkan berdasarkan kategori dan tema. Dan juga nanti dan ini yang sudah pernah dilakukan adalah ternyata dia juga bisa digunakan untuk membantu dalam kita pengkodean transkripsi wawancara, dan itu diperbolehkan oleh Taylor and Francis. Ya, karena kalau manual itu apalagi dia paragrafnya banyak, 30 responden dan setiap responden 2 jam dan transkripnya panjang sekali, dan itu akan memudahkan untuk pengkodean. Baik. Nah, tanggung jawab penulis yaitu adalah harus meninjau dan memverifikasi output AI. Ini tidak boleh secara mentah dimasukkan ke AI, kemudian dimasukkan ke template, kemudian dikirimkan. Dan kami menemukan beberapa, ada yang masih dalam ada beberapa apa namanya kalimat yang seolah-olah ini adalah dibuat oleh AI, dan itu kami tandai. Nah, itu harus dipastikan bahwa kita membacanya. Yang selanjutnya adalah, yang kedua adalah menjamin keaslian dan validitas dan integritas. Dan yang ketiga adalah AI tidak boleh dicantumkan sebagai penulis walaupun dia membantu kita untuk membahasakan gitu. Tapi itu tidak boleh dicantumkan sebagai penulis. Nah, risiko yang diwaspada adalah ketidakakuratan dan bias. Kenapa? Karena ketika kita meminta dia untuk mencarikan sesuatu dan biasanya dia akan selalu mendukung apa yang kita cari gitu. Dia akan menyatakan bahwa adakah dokumen ini, dia akan selalu bilang ada. Nah, dia pada saat itu dia akan berbohong gitu, membuat apa namanya judul pengarang, autor pengarang dan lain-lain. Karena apa? Dia bias, karena ingin mendukung kita, ingin disukai oleh kita. Kemudian kurangnya atribusi sumber ya tadi karena dia terbatas pada apa namanya pada data yang set data tertentu saja. Kecuali mungkin memang ada beberapa kayak Scopus AI. Scopus juga mengeluarkan AI-nya sendiri, di mana kalau kita memasukkan term tertentu dia akan memberikan peta konsep dan link artikel yang terkait. Jadi tapi kalau misalkan generatif AI yang gratisan itu tidak bisa, tidak mungkin. Kemudian resiko kerahasiaan dan hak cipta. Nah, Bapak Ibu jangan sampai memasukkan artikel kita yang belum dipublish ke dalam AI. Tidak boleh. Kenapa? Karena data kita akan diklaim menjadi data platform tersebut dan digunakan untuk training AI mereka. Dan ketika misalkan ada orang lain di belahan dunia lain menanyakan itu, bisa jadi data kita ditarik dan ditayangkan. Nah, jadi itu harapan dan itu tidak dari Taylor and Francis tidak boleh upload ke dalam sana. Kemudian adalah penggunaan ulang data oleh penyedia AI tadi. Nah, catatan pentingnya beberapa jurnal itu mungkin membatasi ya penggunaan AI. Jadi hanya untuk peningkatan bahasa saja. Nah, ini perlu dikonsultasikan dengan editorial jurnal dan sebelum mengirimkan naskah. Nah, ini semua referensi tadi itu dia dicantumkan di Taylor and Francis ya, termasuk AI Policy, AI Corporate Responsibility, Publishing Ethics, and Research Integrity. Baik, Bapak Ibu, mari berkontribusi. Nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan naskah terbaik yang berdampak pada SDG ke bit.ly/greenthink 2025, G-nya besar, T-nya besar. Kemudian templatenya ada di s.id template greenthink. Nah, mari bersama-sama kita membangun reputasi riset UIN Jakarta dan jejaring global. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, bisa kontak kepada Ibu Evi atau kepada saya.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Maila. Prof. Maila, saya kembalikan ke Prof. Maila. Silakan, Prof. Saya pikir kita presentasinya kita cukupkan ya Pak Zikri. Kita membuka tanya jawab dan apa perlu dimoderatori atau kita langsung saja gitu ya? Akan saya bantu Ya, moderator ini. silakan Mbak Angel. Ya, Bu Angel. Baik, terima kasih Prof. Maila, Pak Zikri, dan Bu Evi tadi atas penyampaian pemaparannya, penjelasannya juga. Dari saya sendiri, walaupun masih belum menjadi dosen, tapi penjelasannya sangat detail dan jelas sekali. Semoga dapat dipahami oleh semua dosen yang ada di sini. Namun, bila masih ada yang punya pertanyaan atau merasa ada yang belum jelas, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bila ada yang bertanya, silakan untuk raise hand atau bertanya di kolom chat. Silakan. Ada Bu Baik, Jaki ya. Ya. baik, silakan Bu Jaki Yatinisa untuk Baik, saya memberikan pertanyaan. izin mohon maaf tutup kamera ya, baru selesai berobat. Tadi itu dari dokter. Selamat siang Prof. Maila, kemudian ada Prof. Amel, Pak Zikri, Bu Evi, dan seluruh jajaran LP2M dan juga PLKI. Izin saya menanyakan ya, pertama ke Prof. Maila, yang kedua ke boleh Bu Zikri, boleh Pak Zikri atau Bu Evi ya yang jawab. Prof. Maila, saya punya artikel tersedia dari sisa penggalan tesis terbaru kemarin. Nah, itu sesungguhnya masuk pada SDGs 4 tapi juga berkelindan dengan SDGs 11. Jadi SDGs 4 Quality Education lebih pada ke pendidikan kebencanaan, namun juga dia beririsan ya berkelindan dengan sebenarnya sustainable kota, sustainable cities gitu. Nah, tapi tentu saya belum punya kemampuan untuk memunculkan irisan yang nampak menjadi sangat baik secara substansi sehingga layak untuk menyatakan bahwa artikel ini ternyata beririsan 2 atau 3 gitu ya dengan SDGs yang lain. Nah, itu yang pertama saya butuh bantuan banget untuk itu. Artinya kan saya harus menunjukkan artikelnya ke Prof. Maila, kemudian bagian mana yang harus ditambahkan. Nah, seperti itu tuh berarti di sesi yang mana ya Prof gitu. Itu yang pertama Prof. Maila. Kemudian yang kedua untuk Bu Evi atau Pak Zikri, eh, nah ini ada ini nggak ketika kita submit ke form, nanti ada perbaikan bahasa lagi nggak? Atau kita mending udah dari awal atau sejak awal sudah minta bantu ke ahli bahasa gitu. Nah, itu pertanyaan teknis. Itu saja mungkin Pak Zikri, Bu Evi, dan Prof. Maila. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Maila mau langsung dijawab? Ya, mungkin enak langsung jawab ya. Saya izin juga mungkin sekaligus bertanya dengan Prof. Amel dan juga ada Prof. Arif ya, Prof. Arif Zamahari. Mungkin lebih tepat juga ke keduanya. Ya, yang pertama karena ini kan mungkin kita baru teaser ya, baru hari ini kita baru pembuka ya, call for contributions ya. Memang bagusnya ada coach writing clinic ya. Ya, dan saya sendiri sih dengan senang hati ya membuka ya 2 kali atau 3 kali ya. Memang yang seperti pertanyaan Bu Jaki gitu ya, untuk perlu writing kliniknya tentu tidak basic ya, karena orang UIN itu udah biasa nulis ya. Tapi seperti tadi ya, saya punya tulisan seperti ini, mau seperti ini, seperti apa dan lain-lain. Ya biasanya kita pada writing klinik pertama kita biasanya minta menulis abstrak ya Pak Zikri ya, judul dengan abstrak, dan kita melihat kesesuaian dengan
tema kita. Karena di abstrak itu kan kelihatan metodologi, temuan, ya, kemudian judul, ya, jadi kelihatan apakah masuk ke dalam scope. Kalau belum masuk, maka bagaimana kita bisa bantu. Ya, kemudian tadi misalnya contoh eh, Bu Jaki tadi, ya, bagaimana tema yang mana yang mau diangkat dan seterusnya. Nah, pada pertemuan kedua biasanya kita bicara tentang data. Kita biasanya minta para penulis bawa datanya. Nah, datanya mau disajikan gimana, ya. Biasanya kan data itu banyak, ya. Jadi data yang mana yang mau diambil, yang mau disajikan, ya. Karena ini bukan jurnal, bukan tulisan full artikel, tapi hanya 4 sampai 6 halaman aja. Jadi sudut pandang yang mana yang mau diambil, hanya bagian yang mana aja yang mau ditampilkan. Jadi itu. Nah, baru kemudian terakhir biasanya persiapan untuk submit. Jadi kalau begitu kan biasanya berarti 3 kali pertemuan. Nah, tapi memang karena sekarang kita juga lagi semester, kemudian juga karena beban mengajar full, eh, kemungkinan kita hanya bisa menawarkan di malam hari. Mbak Isa, kalau memang pertemuan seperti itu, ya, Iya, karena jadwal ngajarnya ini benar-benar, ya, saya mengajar padat. di pasca sarjana 4 kelas seminar disertasi, 3 komprehensif Islamic Studies, ya, Waduh, kemudian belum lagi di S1 dan belum tugas yang lainnya. Jadi saya pikir daripada nanti mengecewakan, ya, lebih baik eh, terus terang, ya. Jadi saya pikir kalau malam hari dengan senang hati, ya, kita bertemu di hari apa yang rasanya mungkin kita bisa ngobrol, mungkin santai aja, tapi udah siap. Jadi misalnya pertemuan setiap hari apa, misalnya Senin malam kah, ya, atau Jumat malam kah, tapi kita komitmen, ya, 2 malam sebelumnya kita masukkan misalnya abstrak, masukkan abstrak. Jadi tim saya udah siap, kita semua udah lihat apa yang sudah dimasukkan oleh kawan-kawan, ya. Jadi nanti di obrolan sudah lebih terarah. Itu mungkin usulan nanti mungkin Prof. Amel, Prof. Arif dan mungkin teman-teman di PLKI dan di LP2M mungkin mau membuatnya seperti apa. Saya dengan senang hati, ya, akan hadir. Itu mungkin Prof. Amel, ya, untuk yang pertanyaan yang tadi. Ya, terima kasih. Ya. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya tentang bahasa Inggris, ya. Untuk nanti tulisan Ibu itu nanti akan dibaca lagi, ya, di proofread. Makanya itu tuh kenapa kita batasi 6, karena biaya Bapak Ibu yang dibayarkan sebesar 5,5 juta itu sudah termasuk biaya proofread di dalamnya gitu. Jadi ketika nanti lebih dari 6 halaman, itu tentu akan dikenakan biaya lagi gitu. Jadi ya diusahakan sampai 6 halaman saja supaya tidak nambah lagi. Ya, seperti itu, Ibu. Dan ini lagi diusahakan ada sponsorship, ya, dari kampus, ya. Jadi ini Betul. bukan dari dosen, ya. Mungkin nanti Prof. Amel juga yang bisa jelaskan, ya, mau ada sponsorship seperti apa dan lain-lain, ya. Oke. Baik, ya saya terima kasih Bu Elvi udah jelas. ya. Prof Maila juga, insya Allah siap lah. Malam kita gaskan Bu Maila, insya Allah siap. Baik, saya boleh nyambung sedikit, ya, langsung aja biar jangan lupa. Em, Tadi Bu Jakin, makasih pertanyaannya, dan ini tadi udah jauh sama Prof. Maila. Saya kira iya, em, em, kita ini bincang Prof. Maila karena Alhamdulillah nanti kita kan ada 13 ejang profesor dan ada 13 research fellow ditambah 7. Jadi cukup banyak, ada sekitar 20. Dan dari 20 ini nanti kita akan berkolaborasi dengan fakultas karena ejang dan visiting itu kan dia biasa di fakultas. Nah, nanti kita atur supaya nanti ada mereka juga yang akan membantu gitu ya, membantu. Jadi nanti tinggal tema-temanya kita pilah. Mungkin ada bagian tertentu yang Prof. Maila yang mengcoaching, yang tadi terima kasih kalau berkenan udah 3 kali pertemuan misalnya malam hari gitu ya. Tapi nanti kita atur bersama tim PLKI, bersama Prof. Arif juga, ya. Jadi kalau kami di LPM tuh sudah ngelihat
banyak ruang yang bisa digunakan untuk coaching. Justru sebenarnya research fellow atau profesor fellow, ajang profesor ini kita hadirkan momentumnya ya untuk coaching yang paling utama. Coaching, apakah penulisan artikel jurnal, apalagi ini yang kita dedicated ya untuk Taylor Francis ini. Jadi itu menjadi prioritas akan ini ada yang dari sekarang mulai datang, tapi utamanya datangnya tuh Oktober November, jadi 2 bulan. Jadi pas banget 2 bulan ini kita manfaatkan, cuma nanti kita koordinasi agak detail dengan fakultas dan tim DAP2M kapannya. Kalau memang ajang profesor dan fellow itu mereka bisa di siang hari ya, pagi atau siang hari. Tapi saya kira yang Prof. Maela tadi ya saya bersyukur sekali masih mau untuk ke coaching pada malam hari. Jadi itu pertama. Nah untuk pembiayaan sekalian aja di spill walaupun tadi Bu Jaki nggak terlalu nanya ya, tapi saya kira ini kayaknya banyak pertanyaan dari yang lain juga. Tahun lalu kita sudah ada upaya ya, Prof. Maela ya, untuk ada apa bahasanya subsidi atau bantuan yang dananya dibayarkan oleh UIN. Kita ini Prof. Warek 2, Prof. Imam Warek 2 sudah sudah berdedikasi untuk memberikan dana untuk ini. Nah, slotnya tinggal berapanya masih kita atur. Kita sih berharap lebih dari 100 ya untuk dibantu. Jadi biaya tadi yang 5.500.000-nya itu maksudnya. Nah, selain itu Bapak Ibu saya juga terutama ini sangat berterima kasih pada dekan-dekan, direktur SPS ya, terutama dekan-dekan yang mereka yang sudah mensupport Bapak Ibu untuk menulis ya. Misalnya dekan FISIP, wah itu udah punya nama-nama ya, Bu Dekan FISIP ada nggak di sini nih? Sampai nanti beberapa dana untuk ininya dari fakultas. Jadi saya yakin tiap fakultas sudah mempersiapkan mensupport subsidi ya untuk dana registrasi lah, biaya registrasi itu. Selain dari LP2M di bawah skema pada direktorat, internasionalisasi dan lain-lain. Saya kira itu sementara ya. Saya yakin begini, poinnya benar Prof. Mela bahwa kita fokus kepada tulisan yang terbaik, saya kira, yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu fokus di situ. Nanti kita nih yang di belakang yang kerja lah, kita yang bekerja atau yang bekerja untuk membantu bagaimana bisa memfasilitasi Bapak Ibu sekalian bisa punya tulisan yang bagus. Sementara itu dari saya. Terima kasih Prof. Maila, Mbak Evi, Mas Zikri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Maila dan Bu Evi untuk jawabannya dan tambahannya juga dari Prof. Amel. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk saat ini kita prioritaskan yang raise hand terlebih dahulu ya. Baik, untuk yang raise hand ada Ibu Ekawati. Kepada Ibu Ekawati, saya persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bahagia sekali dengan pertemuan ini, Prof. Maila. Bu Amelia ini mirip-mirip dan sungguh luar biasa nih orang-orangnya ini. Mirip-mirip nama aja ini. Oke, saya Ekawati dari BSA. Saya ingin menanggapi tema-tema ini. BSA itu kan bahasa dan sastra Arab ya Bu ya. Ini tentunya untuk menentukan atau membuat tema atau judul tulisan kebahasa Araban yang disesuaikan dengan tema-tema SDGs itu saya rasa memerlukan pemikiran yang cukup detail gitu ya, mengerahkan pikiran yang fokus gitu ya. Tapi sesungguhnya semuanya itu sebetulnya bisa saja ya. Saya kebahasaan bisa diintegrasikan dengan tema-tema SDGs, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. Saya cuma ingin ini aja, Prof. Saya sangat menunggu coaching klinik artikel gitu ya.
Ya, kalau bisa sih nggak di tengah-tengah, tapi dari awal itu, dari pembuatan apa penentuan tema atau judul, nah itu yang kebahasaan itu yang saya pikir cukup rumit untuk mengintegrasikan ke tema-tema SDGs gitu kan. Nah dari awal itu kami tunggu dari pembahasannya sejak dini dari awal, maksudnya dari judul, kemudian pembuatan abstrak, belum lagi nanti manajemen referensi itu kan sangat-sangat dibutuhkan oleh kami gitu. Saya rasa itu aja poinnya, kami tunggu dengan dari awal gitu aja Prof. Amel mengenai biaya ya insya Allah lah. Syukur-syukur kalau ada subsidi itu lebih baik gitu. Ya, terima kasih Prof. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eka. Mungkin boleh langsung dijawab, Prof. Maila. Iya, oke, terima kasih Bu Eka. Ya, eh, sebenarnya gini, eh, pertama, Taylor Francis itu adalah salah satu publisher yang sangat bersahabat dengan AI. Jadi dia membolehkan penggunaan AI untuk termasuk mencari tema. Ya, Pak Zikri mau nggak membantu Bu Eka? Kita kasih lihat gimana sih AI bisa membantu kita mencari tema yang cocok dengan bahasa Arab. Ya, ini biasanya saya dengan Pak Zikri sering bermain prom bersama. Ya, jadi eh, kita sering ngelihat bahwa eh, eh, ini kan ya, ya ada beberapa publisher yang sangat anti dengan AI. Kalau Elsevier, kemudian Taylor Francis, kalau saya lihat itu yang salah sedikit atau enggak sedikit sekarang lebih banyak lagi ya, beberapa dari publisher yang sangat bersahabat dengan AI. Pak Zikri pakai apa? Pakai DeepSeek? Ini paket ChatGPT berbayar. Oke. Mau yang gratis aja atau gimana? Iya, boleh pakai mau DeepSeek. pakai yang DeepSeek aja biar DeepSeek aja kawan-kawan yang nggak gratis ya. berbayar Baik, bisa baik. pakai yang pakai Oke, DeepSeek ya, Nah, pakai baik, baik. DeepSeek. yang Ya, gratisan aja dulu iya, Pak. pakai DeepSeek ya. DeepSeek DeepSeek kalau ya, pakai DeepSeek DeepSeek. ya. Oke. Ya, DeepSeek. Kita suka ngeledekin karena kalau DeepSeek kan buatan Cina ya. Ya. Jadi Cuma kadang-kadang tuh AI bohong tuh. Ya Prof. tergantung pakai promptnya mau gimana ya Pak Oh Zikri ya. gitu ya, Nah, tergantung katanya ya. oke, misalnya kita bertanya, Ibu, Bu Eka itu saya adalah dosen bahasa dan sastra Arab. Ya, kemudian fokus ya kajian saya adalah apa, Bu? Analisis teks. Analisis Coba bisa nggak Prof ini analisis teks zikir lah. Bisa nggak di analisis teks 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 zikir. zikir. Nggak apa-apa, tulis aja yang ada di kepala Ibu. Analisis teks zikir. Penelitian terakhir saya adalah tentang apa, Bu? Ini yang sedang saya lakukan tentang estetika teks zikir. Tentang estetika Estetika teks zikir. tentang estetika teks Teks zikir zikir kaitannya dengan ini apa? Kesejahteraan hidup lah, ekonomi lah ya. dan kesejahteraan hidup dalam kurung ekonomi masyarakat. Iya, masyarakat. Nah, ya, boleh. Titik. Saya ingin mengirimkan tulisan ke buku prosiding yang berjudul Sejenak saya kopikan. Harmony in Complexity, Integrating Science, Ethics, dan seterusnya. Ya. ya, oke. Oke. Buku tersebut skopnya adalah 17 tema SDGs. Bantu saya
untuk merancang tulisan agar masuk ke dalam skop buku tersebut. Buatkan kerangkanya. Kita nggak minta buatkan tulisannya loh, ya, buatkan kerangkanya. Sekalian Ya, tulisannya. dan ide tulisannya nggak boleh, ya, dan ide judulnya, Oke, ya, enter ya. ya, enter. Bismillah. Nah, dari situ nanti baru Ibu akan dibantu untuk menuliskan. Ada datanya nggak? Kalau ada datanya lebih bagus lagi. Kalau Ibu ada datanya, Ibu masukkan datanya atau Ibu jelaskan Oh data. iya, iya. Hasil tulisan itu dimasukkan ke sini lebih membantu dia ya. Iya, ya Ibu Nisa juga bilang ya, nanya untuk dapatkan topik. Ya, nggak apa-apa kan ini kayak teman ngobrol kita. Kalau yang seperti ini ya, secara etika boleh ya, karena di dalam disclaimer di jurnal-jurnal yang seperti ini biasanya mereka mengatakan kalau di Elsevier kita hanya perlu menjelaskan aja ketika kita mengirimkan tulisan bahwa kita menggunakan AI untuk ya termasuk salah satunya untuk membantu tadi mengeksersis salah satunya membuat kerangka dan lain-lain itu diperbolehkan. Ya, ini karena gratis lama ya Pak. Iya, ini kalau gratis lama. Boleh saya ini pakai yang lain ya? Nah, selain ini DeepSeek, UIN Jakarta kan sudah langganan ini ya, MS Microsoft 365 ya. Itu bisa. Nah, itu tuh sekarang itu kita bisa akses ini juga apa Copilot yang berbayar. Jadi coba kita cari dibantu ya. Nah, pakai Copilot. Nah, Lebih cepat. itu. Ide judul tulisan, estetika, teks, zikir. Bentar, kekecilan ya. Kekecilan. Nah, estetika, teks, zikir, dan transformasi kesejahteraan. Integrasi spiritualitas dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Zikir sebagai praktik estetik dan etik, kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, mengharmonikan spiritualitas dan SDGs, analisis teks zikir dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kemudian estetika zikir sebagai model sosial, kajian linguistik, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi kata kesejahteraan ini masuk ke dalam SDGs tadi ya kan? Betul. Nah, itu Bu. Ya, jadi ini masuk ke dalam buku ini. Iya, bolehlah itu. Boleh. Ya. Alhamdulillah. Berarti Ibu boleh menyiapkan tulisannya mengikuti kerangka ini. Siap. Ya. Siap. Iya. Ya, jadi jangan takut. Ya. Silakan nanti kita mengirimkan tulisan. Jadi Bapak dan Ibu yang dari jurusan tafsir, yang kemarin banyak ya, Bu Evi punya datanya ya, tulisan-tulisan yang terbit tahun lalu ya. Ya banyak ya yang dari jurusan-jurusan Ya, Bu. syariah ya, ada yang dari syariah, ada yang dari adab ya. Adab juga banyak isi. Ya. Jadi jangan takut Bapak dan Ibu, ini bukan hanya milik orang ekonomi, pendidikan, tapi ini juga Bapak dan Ibu yang dari jurusan agama, ini juga bisa ikut. Ya. Ya, silakan Mbak Bu Angel. Nah. Dari Bu Fardiana, filsafat. Oh, filsafat apalagi bisa dong filsafat. Ya. Nah, Bu Fardiana bisa, filsafat juga bisa memikirkan hidup orang banyak. Ya, filsafat kemiskinan. Wah, itu bisa yang mana-mana macam-macam ini. Ya. Filsafat kemiskinan ada masuk ke kita bukan minyak kita gitu kan. Siapa ini Pak yang bicara? Saya nggak Di dengar. Fakultas Ekonomi Bisnis
Gapuranya hancur. Bumi, Nih, liatin. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya kurang terdengar karena bersamaan ya berbicaranya. Mohon boleh disampaikan di kolom chat juga ya bila kurang jelas. Dan apakah dari Bu Eka sudah jelas jawaban dari Prof. Maila? Sudah Prof. Bu. Baik, Sudah terima sangat jelas. kasih. Iya, mohon nanti dipertimbangkan tulisan saya dicek. Mudah-mudahan udah bisa menulis nih. Baik, terima kasih juga Prof. Maila untuk jawabannya. Ini di kolom chat juga ada beberapa yang bertanya mengenai bolehkah menulis kolaborasi dengan penulis non-UIN? Jika boleh, maksimalnya berapa penulis dalam satu artikel? Mungkin boleh dijawab nih Prof. Maila. Kalau untuk pendanaan dari UIN biasanya ada aturannya ya. Tapi kalau dibiayai pribadi tentu tidak ada aturannya. Ya, saya kalau aturannya saya kurang tahu sekarang. Ya, ini nanti mungkin sponsornya mungkin nanti ada aturan dari LP2M ya. Seperti apa ya jika pendanaan dari UIN apakah boleh dengan penulis dari luar ya, tapi kalau pendanaan pribadi ya tentu boleh. Mau dengan orang lain ya tentu saja boleh ya. Baik, berarti disesuaikan oleh pendanaannya. Ya. Baik, selanjutnya ada juga pertanyaan lagi nih mengenai judulnya. Apakah istilah SDGs-nya harus diterapkan atau bunyi di judulnya, Prof? Enggak mesti Enggak muncul. harus. Enggak mesti muncul. Tapi di dalam pembahasan harus membahas tentang, walaupun nggak dibilang SDGs berapa, tapi dibilang kan ada kata kunci ya, misalnya tentang poverty. Ya, jadi karena tadi saya bilang uh, di Elsevier ya Scopus kan mesin kerjanya kan query-nya itu dari Elsevier ya. Dia itu kan catching atau mengambil kata kerja ini untuk menghitung SDGs ya. Ya tadi yang saya kasih lihat word cloud itu ya. Jadi entah pakai kata itu, entah juga pakai kata-kata mengatakan SDGs berapa. Tapi itu nggak mesti di judul, bisa ada di abstrak, bisa muncul juga di eh, apa namanya keywords ya. Nah, tapi di dalam karena ini adalah buku tentang SDGs, Bapak dan Ibu harus menjelaskan itu bahwa ya ini adalah bukan bahwa ini adalah SDGs berapa enggak. Ini kan bukan ya harus ada stylist kan kalau nulis kan ya, tapi dalam rangka mengatasi kemiskinan atau supaya kita peduli tentang pendidikan. Jadi ada kata-kata pendidikan, kemiskinan, kesehatan. Ya, jadi dengan demikian jelas bahwa ini buku tentang SDGs karena ada kata-kata yang dimasuk ke dalam kata queries dari SDGs tadi yang saya gambarkan berapa halaman, 17 halaman tadi itu. Ya. Baik, berarti tidak harus ada di judul ya, namun harus dijelaskan di introduction atau di abstraknya. Baik, untuk pertanyaan sebenarnya masih bisa satu lagi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari Bapak Ibu? Mbak Angel, saya mau jawab pertanyaan Bu Cinta mungkin ya untuk yang penulis ya, ada berapa orang tadi belum terjawab. Silakan. Jadi untuk penulis, Bapak Ibu boleh maksimal ada 8 penulis ya. Jadi maksimalnya itu 8 penulis. Seperti itu. Banyak ya. Baik, untuk Banyak Boleh, iya diangkut. boleh penulis banyak. Nah, 8 Diangkut. orang ya. ini sebenarnya kesempatan loh Bapak dan Ibu bikin klaster loh. Jadi Bapak dan Ibu nggak cuma nulis satu, nulis bareng. Nah, nanti saling baca. Jadi nggak cuma satu dapatnya. Nah, ini saya lihat ada beberapa guru besar, Prof. Yayan bisa dapat langsung 5 tulisan. Nulis dengan beberapa orang sekaligus. Bisa ya, Nah, Prof. iya bisa. Saling tukar baca, saling tukar tulis kan. Nggak ini Prof. Yayan kan ada bidang ilmunya mirip-mirip, boleh ya kan. Bukan tuker-tukeran nama, bukan tuker-tukeran baca, tukeran
cermati gitu kan, nulis buat klaster-klaster bidang kita. Kalau ketukeran nama ujung-ujungnya ya, Pak. Itu nggak disarankan. Iya, iya. Baik. Terima kasih Bu Evi dan Prof. Amalia untuk jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, boleh untuk resen. Pak Ini Martius, apakah yang bertanya? ya, saya ingin menanyakan gini. Silakan. Saya ini mahasiswa S3 mualaf nih, Bu Prof. Maila, di SPS ya. Kebetulan saya kan ngambil bidang terkait dengan bidang hukum, yaitu pengajian Islam konsentrasinya hukum gitu ya, konsentrasi hukum Islam lah dan kaitan dengan ini. Nah, ini bisa nggak ya kita menulis terkait dengan bidang hukum ya? Misalnya saya mengambil suatu judul itu problematika hukum kewarisan terkait dengan anak luar kawin. Kebetulan kemarin tahun 2010 itu kan terbit yang namanya itu yang terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan anak luar kawin tadi gitu ya. Ya mungkin Pak Bu Prof juga tahu lah gitu kasusnya ini gitu ya. Ya menyangkut pejabat lah dalam hal ini. Nah itu dengan kita mengambil suatu analisis hukum terkait dengan putusan pengadilan gitu ya, terutama dalam hal ini pengadilan agama ya, kemudian Mahkamah Konstitusi atau jurisprudensi, itu memungkinkan nggak sih kalau kita nulis dalam jumlah tadi kan sudah ditentukan 4 sampai dengan 6 halaman gitu ya Bu Prof ya. Kira-kira gimana ya Bu Prof ya untuk masalah dalam bidang hukum ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya bisa aja semua. Ini kan jadi kajian hukum bisa Pak Martius. Tapi memang tantangannya Bapak harus disiplin. Hanya 4 sampai 6 halaman. Kenapa sih Bu Baila? Karena hanya 4 sampai 6 halaman. Karena publishernya mahal. Dia itu kita itu bayar ke mereka per jumlah halaman, Pak. Udah gitu, dia minta, jadi dari sana juga melakukan language editing per jumlah halaman. 1 halaman 9 euro. Ya, udah gitu, dia juga kasih charge ke kita, bukan jumlah artikel itu yang beda dengan publisher yang lain. Kalau publisher lain itu kan jumlah paper ya, makanya kita bisa nulis sebanyak-banyaknya halaman. Ini enggak. Nah, makanya saya bilang, waduh, ntar kita kebanyakan ini. Makanya kita stick ya 6 halaman supaya gak kemahalan kita bayarnya. Sebenarnya gitu. Nah, tapi bisa aja Pak. Jadi Bapak nanti menuliskan yang lengkapnya itu di jurnal. Ya, di sini Bapak misalnya menuliskan kasusnya. Ya, tapi di sini misalnya Bapak mengulas tentang perlindungan anaknya. Ya, seperti apa uraian kasus hukumnya. Ya, tapi nanti penjelasan utuhnya itu nanti Bapak tuliskan di jurnal lengkap. Jadi nggak apa-apa Pak. Ya, jadi Pak Martius tulis dulu di sini, nanti tulis lagi di paper lengkap. Ya. Artinya masih dimungkinkan ya Bu Prof ya terkait dengan boleh. penyelesaian bidang hukum tadi ya. Iya. Nah, ya jumlah halamannya ya. Karena kan kalau Bu Prof juga tahu kan, kalau yang namanya bidang hukum itu kan tentu saja ya kita banyak yang terkait dengan aturan-aturan ya seperti undang-undang, kemudian juga peraturan-peraturan pemerintah atau terkait dengan jurisprudensi atau putusan pengadilan. Itu kan juga kalau kita analisis juga kan makan tempat juga gitu. Atau makan ruang lah kira-kira gitu ya. Dibatasi 4-6 halaman seperti itu. Jadi mungkin berhentinya sampai bahwa perlunya perlindungan anak. Udah di situ aja. Nanti seperti apa perlindungannya itu masuk ke paper berikutnya. Iya. Biasanya karena SPS agak ada beda Bu Prof. Kalau anak luar kan beda ya dengan anak sah ya. Kalau anak sah kan lebih ya itu udah nggak perlu dibicarakan lagi lah. Tapi ini anak luar kawin ini yang perlu dibicarakan karena menyangkut juga seperti misal Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 gitu ya. Yang di pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2 gitu, pasal 43 ayat 1 kan gitu. Nah, itu sebenarnya ingin melindungi kepentingan ALK-nya ini, anak luar kawinnya ini sebenarnya sih. Atau itu aja yang Bapak tulis. Jadi Bapak menulis tentang bagaimana kondisi anak luar kawin di Indonesia. Perlindungan hukum untuk mereka, apa saja aturan yang sudah ada, dan bagaimana kurangnya
perlindungan untuk mereka. Itu cuma sedikit aja, itu udah cukup. Kalau untuk ini kan kayak ini loh Pak, kalau nonton film ini di depan bioskop tuh di depannya doang tuh. Di depan film ini teasernya 4 sampai 6 menit ya. Jadi itu doang ya. Nah, nanti full papernya Bapak tuliskan untuk jurnal. Gitu Pak. Ya, jadi yang ini biasanya kalau di SPS Bapak masih ada pembimbingnya Pak. Apakah dicarikan ini? Bisa bisa enak itu, bisa bareng gitu kan, ada teman-temannya bareng gitu ya. Tapi saya pikir ini bagus loh Pak. Jadi ambil tema ini tadi ada Prof Yayan udah buka kamera tuh, Prof Yayan nulis bareng tuh, ahli hukum tuh. Ya Prof Yayan ya. Langsung berkolaborasi nggak nih Prof? Lanjut. Bisa Iya. aja. Ya Prof ya. Saya bukan orang ini ya, tapi kurang lebih kalau saya melihatnya jadi dipenggal-penggal Pak. Jadi kalau sekaligus semua mungkin nggak akan cukup 4 sampai 6 halaman tadi. Ya. Ya langsung fokus kepada ini ya, yang akan ditujunya lah ya, apa istilah anak-anak luar kawin ini kira-kira gitu ya. Iya. Ya, intinya tuh kan, induktifnya lah kira-kira gitu. Baik, Ya. baik Bu Maya, makasih banyak Oke, infonya. ya sama-sama. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Martis untuk pertanyaannya dan terima kasih Prof Maila untuk jawabannya. Mohon maaf Bapak dan Ibu untuk sesi tanya jawab. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti bila ada yang masih kurang jelas, mungkin bisa menghubungi secara langsung LP2M. Nanti kita akan bantu coba untuk jawab. Dan untuk materi tadi sudah di-share juga oleh Pak Zikri di kolom komentar. Mungkin bisa di-download dulu sekarang agar tidak tertinggal. Dan tidak lupa juga nanti bisa dicek-cek kembali. Nanti share di grup WA juga ya. Dan akan di-share juga di grup WA. Jadi bisa juga untuk dicek WhatsApp grup yang ada Bapak Ibu. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih Prof Maila, Pak Zikri, Bu Evi, dan Prof Amel tadi juga tambahannya beserta pemaparan materinya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya selaku MC dan mohon maaf apabila ada salah perbuatan. Semangat kepada Bapak Ibu yang mau memulai untuk menulis kembali. Semoga UIN Jakarta jadi tambah sukses lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima Eh, kasih. Itu semuanya, Prof Alhamdulillah Maila. semuanya sehat selalu, sukses. Yes. Untuk Terima PPT kasih, dan Prof materi Maila. di-share di grup. Makasih, Prof Terima Amel. kasih, Bapak Ya, Ibu. Makasih terima Prof kasih, Maila, Prof Zul. makasih semuanya. Pak Semangat rekan ya. semuanya. Liv. Pak Ade. Izin live, Assalamualaikum. Assalamualaikum.